Sebagai seorang insinyur, Greg Flanagan sudah biasa traveling untuk urusan pekerjaan. Dulu bertahun-tahun, dia bekerja sebagai chief engineer di kapal laut dan menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut. Sekarang Greg sudah mundur dari pekerjaan itu dan bersama Michael, saudara laki-lakinya, mendirikan OGM Land Company, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan lahan penambangan minyak bumi. Kantornya berlokasi di Beaumont, Texas. Setiap Senin pagi, Greg menyetir sekitar 2 jam dari rumahnya di Lafayette, Louisiana, ke kantornya di Beaumont, Texas. Selama bekerja di Beaumont, dia selalu menginap di hotel. Seperti juga sekarang, dia memilih tinggal di Hotel Elegante yang berlokasi tak jauh dari kantornya. Hari itu 15 September 2010, seperti biasa, sepulang kantor Greg langsung menuju hotel kamar 348. Dia tidak pernah kelayapan. Setelah memakai piyama, dia duduk santai di tempat tidur sambil ngemil dan nonton TV. Malam semakin gelap, semua senyap. Lobi hotel pun sepi. Di depan lobi berdiri kokoh seperti penjaga, sebongkah batu besar yang bertuliskan 10 perintah Tuhan, pengingat bagi semua tamu hotel. Salah satu perintah itu berbunyi, jangan membunuh. Tapi kenyataannya, malam itu di Hotel Elegante, seseorang akan terbunuh. Pagi tiba, Susie, istri Greg Flanagan, beberapa kali mencoba menelpon sang suami dari rumah mereka di Lafayette, tapi tak ada jawaban. Ini tidak biasa, pikir Susie. Biasanya setiap pagi dia dan Greg saling bertelpon. Di manakah gerangan Greg? Karena khawatir, Susie menghubungi kantor Greg. Rekan sekantor mengatakan Greg belum tiba juga di kantor. Mereka ikut cemas. Akhirnya 2 rekan Greg mendatangi Hotel Elegante. Bersama manajer hotel yang memegang master key, mereka masuk ke kamar 348. Di sana, di atas karpet, mereka menemukan Greg tertelungkup, tidak bergerak. Apa yang terjadi pada Greg? Apakah dia mengalami serangan jantung? Manajer hotel segera memanggil bantuan 911. Tak lama, petugas paramedis dan polisi tiba di kamar 348. Hal pertama yang mereka rasakan adalah kamar pengap dan panas. Greg dinyatakan meninggal dunia. Di jemari tangan kirinya yang sudah kaku masih terjepit sebatang rokok. Di bagian selangkangan piyamanya tampak basah. Polisi mengambil foto Greg dan TKP. Detektif Scott Apple dari kepolisian Beaumont yang turut hadir di TKP memeriksa kondisi kamar. Semua tampak normal dan rapi. Di atas tempat tidur antara lain ada snack, ponsel, asbak, dan sekotak rokok. Detektif juga menemukan dompet Greg dalam kondisi utuh. Ketika detektif Scott Apple menyampaikan kematian Greg kepada Susie, sang istri terguncang. Dia tidak percaya. Apakah Greg punya penyakit tertentu? Tanya sang detektif. Setahu Susie, Greg tidak menderita penyakit apapun. Tapi Susie mengakui pola hidup Greg memang tidak sehat. Dia perokok berat sehingga kerap batuk-batuk. Dia juga makan apa saja, tidak pilih-pilih. Tidak pernah berolahraga dan tidak pernah ke dokter. Detektif Scott kemudian menanyai tamu-tamu hotel di lantai yang sama apakah mendengar suara dari kamar Greg sebelum kematiannya. Tapi mereka mengatakan tidak mendengar apa-apa. Jasad Greg kemudian dibawa untuk diotopsi oleh Dr. Tommy Brown. Menurut analisa Dr. Tommy, kondisi tubuh bagian luar tampak biasa. Memang ada bekas lecet di pipi, tapi itu karena saat jatuh pipinya tergesek karpet. Yang agak aneh ada luka di bagian skrotum yang menjalar hingga ke bagian pinggul kanan. Greg mengalami kerusakan organ internal yang cukup parah. Dr. Tommy menyimpulkan, Greg mengalami luka internal seperti yang dialami orang tabrakan, tertimpa benda berat atau dipukuli. Sang dokter kemudian menetapkan kematian Greg tidak wajar dan masuk dalam kategori pembunuhan. Kini yang harus ditemukan adalah siapa pelakunya. Detektif Scott Apple dari kepolisian Beaumont mungkin rada grogi mengusut kasus ini. Bagaimana tidak? Beaumont adalah kota kecil di mana kejahatan jarang terjadi. Kalaupun ada tindakan pelanggaran hukum, biasanya berupa hal-hal simpel seperti pencurian dan mabuk-mabukan, bukan pembunuhan seperti yang menimpa Greg Flanagan. Ini adalah kasus pembunuhan pertama dalam 10 tahun terakhir. Namun tugas adalah tugas dan detektif Scott mengerahkan seluruh kemampuannya. Mungkinkah Greg dihajar orang?
Tapi mengapa kondisi kamar rapi? Jika terjadi pergumulan dan perkelahian, tentu saja kamar berantakan. Atau mungkin Greg dihajar di luar kamar lalu tubuhnya dikembalikan ke dalam kamar sehingga kondisi kamar rapi. Tapi anehnya, tidak seorang tamu pun mendengar keributan malam itu. Menurut Susie, sang istri, dan Michael, saudara laki-laki Greg, pria itu tidak punya musuh. Juga tidak suka nongkrong di bar mabuk-mabukan dan menggoda cewek yang terkadang bisa berakhir dengan perkelahian. Detektif Scott juga sempat mencurigai sang istri Susie. Susie dan Greg sebelumnya pernah bercerai dan kemudian menikah lagi. Mungkinkah Susie menyuruh orang, misalnya Michael, untuk melenyapkan Greg? Mungkin karena ada wanita lain atau karena masalah finansial. Tapi Detektif Scott tidak menemukan bukti ke arah sana. Berdasarkan laporan dari front desk hotel, malam itu sebelum kematiannya, Greg menelpon dan memberitahu aliran listrik di kamarnya putus karena dia memanaskan popcorn di microwave. Hal itu juga mengakibatkan listrik di kamar sebelah 349 ikut mati. Front desk kemudian menugaskan seorang petugas maintenance ke kamar Greg untuk memperbaiki listrik. Menurut informasi yang diperoleh Detektif Scott, si petugas maintenance punya catatan kriminal. Dia pernah melakukan kejahatan esek-esek. Mungkinkah si petugas maintenance menyerang Greg lalu melakukan hal tak senonoh padanya? Tapi ini hanya dugaan sebab Detektif Scott tidak punya bukti kuat. Di lantai yang sama juga menginap rombongan tukang listrik. Mereka berada di Beaumont karena sedang dikontrak bekerja beberapa bulan di sebuah perusahaan migas. Mungkinkah malam itu mereka sedang mabuk-mabukan di kamar, kemudian mendadak listrik mati dan mereka marah pada Greg dan menghajar pria itu? Tapi kepada Detektif Scott, mereka mengatakan tidak tahu menahu soal peristiwa yang menimpa Greg. Penghuni kamar 349 tepat di sebelah kamar Greg, yaitu tukang listrik Lance Mueller dan Tim Steinmetz, juga mengatakan tidak pernah kontak dengan Greg. Malam itu usai minum di bar hotel, mereka kembali ke kamar dan mendengar suara batuk-batuk dari kamar Greg. Itu saja. Selebihnya mereka tidak tahu dan kaget saat keesokan harinya melihat petugas paramedis dan polisi hilir mudik di lantai mereka. Detektif Scott menilai tukang listrik itu berkata jujur dan kooperatif. Sang detektif bingung, investigasinya tidak mengarah ke siapapun sebagai pelaku. Rekaman CCTV hotel juga tidak menunjukkan hal mencurigakan. Sampai akhir 2010, misteri kematian Greg tidak juga terpecahkan. Bahkan tawaran hadiah $50.000 dari keluarga Greg bagi siapa saja yang bisa memecahkan kasus itu tidak menghasilkan apa-apa. Susie, istri mendiang Greg, menyemprot Detektif Scott dan mempertanyakan kinerjanya. Susie tak mau kasus itu nanti bakalan masuk gudang dan jadi cold case alias kasus dingin. Susie memang bukan tipe orang yang pasrah, dia harus bertindak. Cara terbaik adalah dengan meminta bantuan detektif partikelir. Atas saran seorang temannya yang pengacara, Susie pun menghubungi Ken Brennan, salah satu detektif partikelir terkenal di Amerika yang bermukim di Florida. Detektif Ken Brennan berpengalaman lebih dari 35 tahun sebagai penegak hukum dan private investigator atau detektif swasta. Sebelumnya, Ken adalah polisi di negara bagian New York dan agen khusus kejahatan narkoba. Fokus investigasi Ken adalah cold case alias kasus dingin. Susie beruntung sebab sang detektif partikelir bersedia mengusut kasus Greg. Detektif Ken Brennan memang tak sembarangan memilih kasus. Orangnya nyentrik, saklek, straightforward, suka melontarkan sumpah serapah dan pantang memberi harapan-harapan palsu pada kliennya. Dia hanya menerima kasus yang menarik baginya karena misteri yang melingkupi kasus itu seperti kasus Greg Flanagan. Ken lalu mendatangi rumah Susie di Lafayette, Louisiana. Pria itu menanyainya dengan detail. Susie harus menjawab semua pertanyaan. Tidak peduli pertanyaan itu sangat sensitif, mulai dari apakah Greg berselingkuh hingga apakah Greg punya asuransi kematian. Lalu Ken mengajukan satu pertanyaan penting. Menurut informasi yang Anda peroleh, adakah keganjilan di TKP? Ada, jawab Susie. Saat Greg ditemukan, kamarnya pengap dan panas. Padahal Greg tidak suka panas. Kamarnya selalu dingin. Dia selalu memasang AC dengan suhu sedingin mungkin. Usai menanyai Susie, Ken Brennan berangkat ke Beaumont, Texas untuk menemui detektif Scott Apple. Kepada sang detektif, Ken blak-blakan bicara bahwa agar kasus ini bisa tuntas diusut, mereka harus bekerja sama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pihak polisi dan Ken harus saling terbuka, saling bantu.
Ken tahu dia diminta kliennya membantu membongkar kasus itu, tapi Ken juga tahu kasus itu tidak terlepas dari kepolisian Beaumont sebagai pihak berwenang. Kerjasama antara detektif partikelir dan kepolisian harus solid untuk mencapai hasil terbaik. Detektif Scott Apple yang terkesan dengan kemampuan Ken berkomunikasi pun setuju bekerja sama mengusut tuntas kasus Greg Flanagan. Investigasi kembali dimulai. Ken dan Detektif Scott mengunjungi kamar 348 di Hotel Elegante. Detektif Scott sekaligus menunjukkan foto-foto TKP dan hasil otopsi dan menjelaskan semua hal yang telah dilakukan polisi kurang lebih 7 bulan belakangan. Ken lalu menerangkan analisanya tentang TKP dan kondisi Greg pada Detektif Scott. Pertama, kenapa saat Greg ditemukan kamar panas dan sumpek? Analisanya begini, aliran listrik putus ketika Greg memanaskan popcorn. Kemudian petugas maintenance datang ke kamar Greg untuk membereskan listrik. Dalam buku log petugas maintenance tercatat dia meninggalkan kamar Greg pukul 8.30 malam. Setelah itu, sepertinya Greg lupa menyalakan AC kembali, sebab itulah kamar pengap dan panas ketika polisi tiba di TKP. Kedua, tidak mungkin Greg digebuki seseorang di luar kamar lalu memindahkannya ke dalam kamar sebab sebatang rokok masih berada di jarinya. Kalau Greg dipindahkan dari posisi awal, maka rokok itu pasti akan jatuh dari jepitan jemarinya. Hal ini menunjukkan Greg berada di kamar saat kejadian buruk itu menimpa dirinya. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kalau Greg selalu memakai tangan kanan, mengapa rokoknya ada di tangan kiri? Kesimpulan Ken adalah, kemungkinan Greg bangkit dari tempat tidur dan menuju pintu. Saat ingin membuka pintu dengan tangan kanan, dia memindahkan rokoknya ke tangan kiri. Dan saat itulah dia jatuh ke karpet. Ken yakin Greg sedang bersantai di kamar saat kejadian itu menimpanya, dan insting Ken mengatakan hal itu sebenarnya ada hubungannya dengan tukang listrik yang menginap di sebelah kamar Greg. Tapi Detektif Scott membantah dan mengatakan dia telah menanyai mereka, tak ada yang mencurigakan. Rombongan tukang listrik itu tampak kooperatif dan jujur. Ken Brennan, si detektif partikelir, merasa tidak ada salahnya mereka kembali menanyai rombongan tukang listrik itu. Ken percaya, setelah sekian bulan berlalu, jika mereka ditanyai lagi, biasanya ada saja informasi baru yang akan mereka sampaikan. Rombongan tukang listrik itu telah kembali ke kotanya masing-masing sejak kejadian 7 bulan lalu di kamar 348. Bulan Mei 2011, Ken dan Detektif Scott mulai menanyai beberapa tukang listrik. Seorang bernama Aaron Burke mengatakan mendengar kabar tentang senpi yang meletus di asrama mereka. "Oh, bukan itu," kata Detektif Scott. "Itu kasus yang beda. Ini adalah kasus yang terjadi di Elegante Hotel." Tapi Aaron menjawab dia tidak tahu menahu tentang kasus di hotel itu. Meski informasi Aaron sepertinya tidak ada hubungannya langsung dengan kejadian di Hotel Elegante, Ken kini memperoleh informasi penting bahwa ada di antara tukang listrik itu yang memiliki senpi. Ken segera mengajak Detektif Scott kembali ke Hotel Elegante. Mereka memeriksa seluruh kamar dengan teliti, mencari peluru atau lubang bekas peluru. Dan benar saja, di dinding kamar Greg ada lubang kecil. Ken kemudian memeriksa kamar sebelah, yaitu kamar 349. Dan terbukti ada lubang lainnya di sana yang posisinya kurang lebih sejajar dengan lubang di kamar 348. Yang anehnya lagi, terlihat ada seseorang yang berusaha menutupi lubang itu dengan pasta gigi berwarna putih merah hingga membentuk warna pink. Ken menganalisa ada seseorang di kamar 349 menembakkan senpi hingga peluru menembus dinding hingga ke kamar 348. Tim forensik pun dipanggil untuk meneliti lubang itu. Dengan bantuan sinar laser, mereka bisa memastikan arah peluru itu berasal dari kamar 349, menembus dinding hingga ke kamar 348 dan mengenai selangkangan Greg hingga menembus badan Greg yang saat itu sedang duduk di tempat tidur sambil merokok dan nonton TV. Penemuan itu pun disampaikan kepada dokter forensik. Awalnya si dokter membantah, tak mungkin katanya. Dia bersikukuh dengan teori awalnya. Otopsi ulang mustahil dilakukan karena jasad Greg sudah dikremasi. Namun Ken menjelaskan teorinya kepada dokter forensik dengan bantuan foto. Peluru masuk dari skrotum Greg sedemikian rupa hingga nyaris tidak menimbulkan luka berarti jika dilihat dari luar. Lalu peluru menembus organ internal. Hal itulah yang menyebabkan bagian dalam tubuh Greg hancur. Si detektif partikelir akhirnya berhasil meyakinkan dokter forensik Tommy Brown hingga dia pun mengubah hasil otopsinya.
Sekarang yang harus dilakukan Ken dan Detektif Scott adalah memperoleh pengakuan dari pelaku. Awalnya mereka memanggil tim Steinmetz dan menginterogasinya. Tim menyampaikan pernyataan yang sama seperti dulu saat dirinya ditanya Detektif Scott. Intinya dia tidak tahu menahu tentang kematian Greg. Baiklah, jawab Ken Brennan. Dia minta tim menandatangani pernyataannya itu. Begitu tim usai membubuhkan tanda tangan, Ken lalu memakai pernyataan itu untuk mengancam tim. Pernyataan yang kau tanda tangani ini adalah pernyataan palsu, sebab kami sudah tahu kejadian sebenarnya. Tahukah kau kalau kau menandatangani pernyataan palsu, maka kau bisa diseret ke penjara? Tim terkejut, sikapnya langsung gugup dan pengakuan pun meluncur dari mulutnya. Menurut tim, malam itu 15 September 2010 ada 3 orang di kamar 349, yaitu Tim Steinmetz, Lance Muller, dan Trent Pasano. Lance lalu minta tolong Trent mengambil sebotol whisky dan senpi di mobilnya. Mereka lalu minum-minum di kamar. Tanpa disangka-sangka, Lance mulai memain-mainkan senpinya itu, mengarahkannya ke Tim dan Trent yang ketakutan dan sempat tiarap di karpet. Tiba-tiba senpi meletus, pelurunya menembus dinding kamar. Lance panik, tidak menyangka hal itu terjadi. Mereka tahu hal buruk bisa saja terjadi di kamar sebelah, tapi mereka tidak berusaha mengecek atau mencari tahu apakah peluru itu mengenai seseorang atau tidak. Mereka malah memilih diam. Lance malah menutup lubang peluru dengan odol dan buru-buru menyimpan kembali senpinya di dalam mobil. Trent lalu kembali ke kamarnya. Selanjutnya, seolah tak terjadi apa-apa, Lance dan Tim pergi minum-minum ke bar hotel. Usai minum-minum dan kembali ke kamar, mereka mendengar suara batuk-batuk dari kamar Greg tapi tidak mempedulikannya. Berdasarkan pengakuan itu, polisi pun meringkus Lance Muller. Pria itu diseret ke pengadilan. Lance telah melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab, bermain-main dengan senpi hingga menyebabkan kematian seseorang. Yang sangat disayangkan, setelah tahu melakukan kesalahan, dia bahkan berusaha menutupi perbuatannya dan tidak melaporkan hal itu kepada pihak hotel atau polisi. Dia bahkan dengan sadar menitipkan senpi itu di rumah seorang teman karena takut ditemukan polisi. Jika saja sejak awal dia mengaku pada polisi dan menunjukkan penyesalan, hukumannya bisa lebih ringan karena kejadian itu masuk dalam kategori kecelakaan yang tidak disengaja. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada Lance Muller, sementara Tim dan Trent terbebas dari jeratan hukuman. Semua pihak berterima kasih pada Ken Brennan, sang detektif partikelir. Kasus ini akhirnya terbongkar. Jika tidak, besar kemungkinan hingga saat ini kasus kematian Greg Flanagan akan jadi kasus dingin sama dengan 250.000 kasus dingin lainnya yang sampai sekarang tidak terpecahkan di Amerika. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.